Assalamualaikum, anak-anak hebat SMA kelas 10 dimanapun berada. Bertemu kembali dalam video pembelajaran fisika dengan topik besaran dan satuan bersama Ibu Nuris. Anak-anak, konsep besaran sangat dekat dengan kehidupan kita sehari-hari. Sebagai contoh, ketika kalian mengukur tinggi dan berat badan kalian, besaran apa yang muncul? Iya, bagus, besaran panjang dan besaran massa. Besaran massa ya, bukan besaran berat, karena massa dan berat tidak sama. Anak-anak, tujuan pembelajaran pada topik besaran dan satuan adalah sebagai berikut. 1. Menyebutkan berbagai besaran dalam fisika. 2. Mendeskripsikan perbedaan besaran pokok dan besaran turunan. 3. Menentukan satuan standar dari berbagai besaran dalam satuan SI. Baik anak-anak, kita mulai ya belajarnya. Perhatikan penjelasan Ibu baik-baik. Anak-anak, besaran adalah segala sesuatu yang dapat diukur, dihitung, memiliki nilai dan satuan, serta menggambarkan sifat dari benda. Sifat ini dinyatakan dalam angka melalui hasil pengukuran. Oleh karena satu besaran berbeda dengan besaran lainnya, maka ditetapkan satuan untuk tiap besaran. Satuan juga menunjukkan bahwa setiap besaran diukur dengan cara berbeda. Sistem satuan internasional atau dikenal dengan SI selama ini dikembangkan oleh Komisi Teknik dan ISO. Standar satuan ini tercantum dalam International Standard ISO R31 yang memuat 3 macam kategori satuan, yaitu 1. Satuan dasar terkait dengan besaran pokok. 2. Satuan tambahan terkait dengan besaran tambahan. 3. Satuan turunan terkait dengan besaran turunan. Sebagai contoh, panjang balok adalah 2 meter. Panjang adalah besaran pokok. 2 di sini menyatakan nilai ukuran atau nilai besaran pokok, dan meter adalah satuan dasar. Berdasarkan satuannya, besaran dibedakan menjadi besaran pokok dan besaran turunan. Dalam fisika terdapat 7 besaran pokok dan 2 besaran pokok tambahan yang bisa kalian lihat pada tabel berikut ini. Satuan-satuan pada tayangan tadi telah digunakan dan didefinisikan secara internasional. Karena itu, maka satuan tersebut dinamakan Sistem Satuan Internasional atau SI. Anak-anak, kita lanjutkan pembahasan kita ke definisi mengenai macam-macam besaran pokok yang sudah Ibu tayangkan tadi. Perhatikan baik-baik ya. Yang pertama, besaran panjang. Besaran panjang dalam sistem internasional atau SI mempunyai satuan meter. 1 meter standar adalah panjang yang sama dengan 1.650.763,73 kali panjang gelombang. Ditemukannya besaran panjang yang standar, kita dapat membandingkan dimensi segala sesuatu di alam raya ini, termasuk dimensi tubuh kita. Ada ciptaan Allah yang dimensi ukurannya hingga berjuta-juta kali lipat besar dari dimensi tubuh kita. Sebaliknya, ada juga yang berjuta-juta kali lipat kecilnya dari dimensi tubuh manusia, seperti virus dan ukuran elektron. Dengan kesadaran diri akan dimensi ukuran tubuh,
kita hendaknya mendorong agar mencintai seluruh ciptaan Allah. Tidak ada alasan untuk bersikap sombong dengan merusak alam yang merupakan bagian ciptaan Allah. Yang kedua, besaran massa. Massa suatu benda menunjukkan kuantitas zat yang dimiliki oleh benda tersebut. Besaran massa dalam sistem internasional mempunyai satuan kilogram. 1 kilogram standar adalah sama dengan massa 1 liter air murni yang suhunya 4 derajat Celcius, merupakan satuan massa yang sama dengan massa dari prototipe kilogram internasional. Yang ketiga, besaran waktu. Besaran waktu dalam sistem internasional mempunyai satuan sekon. 1 sekon standar adalah sama dengan waktu yang diperlukan oleh atom cesium 133 untuk bergetar sebanyak 9.991.631.777 kali. Waktu periode radiasi yang bersesuaian dengan transisi antara dua hyperfine level dari keadaan atom cesium 133 saat ini dijadikan sebagai waktu standar. Besaran waktu menjadi tolak ukur ketepatan seseorang dalam memenuhi janjinya. Waktu yang terstandar juga menjadi bagian dari kehidupan sosial manusia dalam melakukan kesepakatan. Manusia yang menepati waktu yang telah disepakati menjadi wahana untuk membentuk manusia menjadi pribadi yang lebih disiplin dan memegang komitmen yang tinggi. Yang keempat, besaran kuat arus listrik. Besaran kuat arus listrik dalam sistem internasional mempunyai satuan ampere. 1 ampere adalah arus tetap yang bila dipertahankan dalam dua konduktor lurus sejajar dengan panjang tak terhingga dengan luas penampang yang dapat diabaikan dan diletakkan pada jarak 1 meter dalam ruang hampa udara, menghasilkan gaya antara konduktor ini sebesar 2107 Newton per meter. Yang kelima, besaran temperatur. Besaran temperatur dalam sistem internasional mempunyai satuan Kelvin. 1 Kelvin adalah satuan suhu termodinamika, merupakan 1/273,6 dari suhu titik triple air. Mengapa Allah menciptakan temperatur? Dengan adanya temperatur dan perbedaannya menjadikan alam ini dinamis. Contohnya, ada udara yang bergerak, terjadinya penguapan air laut untuk menjadi hujan, dan banyak fenomena alam lainnya terkait temperatur. Seperti planet bumi ini memiliki temperatur yang sesuai untuk kehidupan manusia. Alangkah tidak bijak jika kita merusak alam dengan penebangan pohon yang tidak terkontrol, polusi udara. Keduanya dapat menyebabkan efek rumah kaca dan tentunya temperatur bumi jadi meningkat. Tidak nyaman, bukan? Yang keenam, besaran intensitas cahaya. Besaran intensitas cahaya dalam sistem internasional mempunyai satuan kandela. 1 kandela adalah intensitas cahaya dalam arah tegak lurus pada satu permukaan seluas 1/600.000 meter persegi dari suatu benda hitam pada temperatur platina beku dalam tekanan 101.325 Newton per meter persegi. Selanjutnya yang ketujuh, besaran jumlah zat. Dalam sistem internasional mempunyai satuan mol. 1 mol adalah jumlah substansi dari suatu sistem yang berisi sejumlah satuan elementer yang sama dengan atom-atom 0,012 kg karbon 12. Selanjutnya, Ibu lanjutkan ke penjelasan mengenai besaran tambahan. 1. Besaran sudut
bidang datar, satuannya radian, adalah sudut bidang antara dua jari-jari lingkaran yang memotong keliling lingkaran dengan panjang busur sama panjang dengan jari-jarinya. Yang kedua, besaran sudut ruang, satuannya steradian, adalah sudut ruang yang puncaknya terletak pada pusat bola, membentuk juring suatu bola, memotong permukaan bola dengan luas sama dengan kuadrat jari-jari bola. Baik anak-anak hebat, kita lanjutkan lagi ke pembahasan berikutnya mengenai besaran turunan. Besaran turunan merupakan besaran yang satuannya diturunkan dari beberapa satuan besaran pokok. Sebagai contoh, kecepatan. Kecepatan adalah jarak yang ditempuh setiap satuan waktu. Secara sistematis bila dituliskan sebagai berikut. Satuan kecepatan yaitu meter per sekon, diperoleh dari besaran panjang yaitu jarak, meter dibagi dengan satuan waktu yaitu sekon. Kecepatan termasuk besaran turunan sebab satuan kecepatan yaitu meter per sekon berasal dari satuan-satuan besaran pokok yaitu meter dan sekon. Selain kecepatan, masih banyak besaran turunan lainnya, yaitu antara lain gaya, percepatan, luas, tekanan, energi, massa jenis, dan sebagainya. Oke, paham ya? Kita lanjutkan pada pembahasan tentang satuan. Satuan terbagi menjadi satuan baku dan satuan tidak baku, karena satuan besaran dalam fisika dapat dibedakan menjadi dua hal tersebut. Mari kita simak satu persatu. Yang pertama, satuan baku. Satuan baku adalah satuan yang telah disepakati, diakui, dan ditetapkan secara internasional. Satuan baku tersebut dikenal dengan Sistem Internasional atau International System of Units. Sistem Satuan Internasional atau lebih dikenal dengan Satuan SI adalah sistem satuan yang dikelola oleh Organisasi Standar Internasional yang juga dikenal dengan nama ISO atau International Organization for Standardization. Sistem satuan tersebut diresmikan pemakaiannya sejak tahun 1960 setelah disetujui dalam Conference General des Poids et Mesures (CGVM). Sistem satuan internasional telah dipakai semenjak tahun 1980 dan di Indonesia juga menggunakan sistem satuan ini. Penggunaan sistem internasional dapat diperoleh beberapa keuntungan, antara lain sebagai berikut. Satuan yang digunakan bukan merupakan satuan baru. Yang kedua, satuan yang dipilih merupakan satuan yang tetap, tidak akan terpengaruh oleh faktor luar. Yang ketiga, unit satuan yang dipilih mudah ditentukan dan mudah diduplikasi secara legal untuk berbagai keperluan. Yang keempat, mewakili seluruh bagian dari fisika, mencangkup mekanika, panas, optik, listrik, sampai bidang ilmu lainnya. Anak-anak, satuan sistem internasional dapat diungkapkan dalam 3 cara. Yang pertama, sistem CGS, centimeter, gram, sekon. Yang kedua, British Gravitational System atau BGS. Yang ketiga, Metric System atau sistem MKS, meter, kilogram, dan sekon. Berikut ini merupakan satuan baku besaran pokok dan beberapa besaran turunan pada sistem MKS dan CGS. Baik anak-anak, kita lanjutkan pembahasan berikutnya tentang satuan tidak baku.
Satuan tidak baku adalah satuan yang hanya dikenal dan digunakan secara lokal di daerah tertentu. Berikut ini merupakan beberapa besaran dengan satuan tidak bakunya. Selama ini, memang berbagai rakam satuan yang dipergunakan. Tentu, keadaan ini sangat menyulitkan. Apabila negara Indonesia mempunyai undang-undang yang mengatur tentang hal itu, lebih baik dipergunakan sistem satuan standar internasional. Melalui proses konversi, satuan tidak baku akan dapat disepakati bersama, sehingga tidak menyulitkan dan tidak merugikan. Karena tidak sedikit kasus-kasus di masyarakat mengenai tidak standarnya suatu besaran. Semisal masalah luas tanah, menjadikan manusia terlibat dalam konflik dan saling bermusuhan. Semoga dengan standarisasi ini menjadikan sarana pemersatu manusia agar selalu cinta damai. Anak-anak hebat seluruh Indonesia, demikianlah topik materi besaran dan satuan. Jika ada yang ingin kalian tanyakan, silakan tanyakan dalam kolom komentar. Semoga apa yang Ibu sampaikan bermanfaat. Tetap semangat belajar. Sampai jumpa di video-video pembelajaran Ibu yang lain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.